Minggir dong. Kamu gila ya? Liang Xin, kamu mau pakai 30.000 sewa kolam ikan jelek ini? Xiaomen, percaya sama aku. Ini sebelum kakekku mati, permintaan terakhirnya, aku percaya kakekku, sewa kolam ini. Semua bakal membaik. Kakekmu, nelayan seumur hidup. Nelayan, dia ngerti apa? Kamu sadar dikit dong. Gajimu sebulan cuma 3.000. Nggak buat aku, nggak kamu buang ke kubangan ini. Keponakan, kolam ini, jadi disewa nggak? Orang tuamu pergi? Kan ninggalin 30.000 itu, kalau habis di kolam ini. Bener-bener, anak berbakti. Liang Xin, ini kan kolam ikan, warisan turun-temurun ke keluarga Liang kita. Kamu punya niat baik gini, kakekmu, di alam sana, pasti senang. Kolam ini, udah telantar 7-8 tahun kan? Mana masih berharga. Kolam ini kayaknya, nggak ada satu bibit ikan pun. Om besar Liang Xin ini, emang kejam banget, nipu keluarga sendiri. Katanya kolam ini, kakek, emang mau, kasih ke Liang Xin, dia rebut. Sayangnya anak ini, orangnya sebaik itu, dapat keluarga kayak gini. Kolam ini, 30.000, aku ambil. Kamu bilang apa? Jangan berantem sama kakak. Gimana? Kakak juga demi keluarga ini. Siapa yang jadi kakak iparmu? Panggil siapa kakak ipar? Kamu anak bawanan, nggak usah nyolot di sini. Jomin, lu dorong adik gue ngapain? Gue dorong terus kenapa? Adik bawanan lu, sama yang di rumah, kakak yang sakit-sakitan, gue udah lama nggak tahan liatnya. Gue bilang ya, hari ini kalau lu berani ambil 30.000 buat sewa kolam ikan ini, pernikahan kita batal. Oke. Ya udah, nggak jadi. Lu bilang apa? Ulangin sekali lagi. Gue bilang, Lu pergi dari sini. oke. Liang Xin, jangan nyesel ya. Keponakan, lu tuh bener-bener punya pendirian. Ya udah, kolam ikan ini, hari ini, resmi serahin ke lu. Lu harus rawat bener-bener ya. Kalau dapat ikan gede, inget kirim buat om beberapa ekor ya. Xin, lu nggak nyesel? Pak Liu, aku nggak nyesel. Aku sama kakekmu, udah kenal puluhan tahun. Dia bukan orang yang ngomong ngawur. Hari ini lu wujudin wasiat terakhirnya. Kolam ini, pasti nggak bakal ngecewain lu. Pak Liu, tolong aku. Aku mau ngoras kolam. Sin, kolam ini ada yang aneh. Airnya udah dipompa setengah hari, nggak berkurang. Kok, airnya? Asin. Masa sih? Beneran asin, kolam ini kolam 3 air. Ini kan bukan tambak. Masa airnya asin? Aneh banget, tambak ini. Jangan-jangan ada saluran tersembunyi. Xiaoxin, tambak ini kayaknya nggak bakal kering. Makasih ya semuanya. Sampai sini dulu hari ini, gaji tetap dibayar. Sing, tambak ini emang ada yang aneh. Tapi aku sama kakekmu, udah setengah hidup kerja bareng. Aku tahu tempat yang dia pilih, nggak mungkin salah. Kamu nyuruh aku sewa tambak ini. Tapi di dalam tambak ini, sebenarnya nyimpen apa sih? Ada orang tenggelam. Orang tadi kemana? Ini laut. Tambakku nyambung ke laut. Nggak kuat. Aku mau kehabisan napas. Kamu akhirnya ketemu juga. Kenapa aku di sini? Aku ingat kemarin
Aku ingat, kayaknya aku tenggelam. Terus ada yang nyelamatin aku. Dan, tambakku, bisa nyambung ke laut beneran? Di bawah tambakku. Beneran nyambung ke laut, yang kakek tinggalin buat aku, ini dia. Aku bisa napas di dalam air. Ini kenapa? Ini. Apaan ini? Bola ini. Jangan-jangan ini yang namanya bola naga. Gila, aku bakal kaya raya. Oh iya, kak dan adik pasti. Masih nunggu aku di rumah. Aku harus cepet cari ikan, buat dibawa pulang. Ikan kuning liar. Banyak banget. Satu-satu gede-gede. Nggak cuma cukup buat keluarga kita. Masih bisa sisain buat dijual. Tenaga badan aku sama. Kecepatan juga kerasa naik. Ini ikan apa? Kayak ikan kuning tapi beda dikit. Udahlah, bawa aja semua. Pulang. Makan enak. Kak. Dik, cepet buka pintu. Kalian lihat aku bawa apa? Barang bagus dateng. Xiaoxin, dengar katanya kemarin, kamu jatuh ke kolam ikan. Apa? Kamu dapat dari mana tuh? Kak. Kamu? Kemarin di kolam ikan, yang nolongin aku itu kamu. Kenapa matamu melotot gitu? Itu. Tadi malam aku masih ngantuk. Cuma inget ada orang narik aku. Makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku sekarang kayaknya udahlah nggak usah bahas itu. Mainem. Kamu duduk dulu, aku ganti baju, beresin ikannya. Dick, makasih udah nolongin adik aku. Belum tanya nama kamu siapa? Nama aku Baishi. Kak, kamu cantik banget. Kamu juga imut kok. Kak, abang aku barusan ditinggalin sama orang jahat. Kamu nikah aja sama abang aku. Boleh nggak? Xiaohe, kamu ngomong apa? Anak kecil nggak tahu apa-apa. Baixia, jangan dengerin dia. Dia ngaco aja. Enak banget. Bang, kamu jago banget. Ikan ini seger banget. Xiaoxin, kamu kapan bisa? Kayak gini, di kolam ini bisa ada ikan segede gini. Aku sengaja ke pantai cari. Beruntung banget, beruntung banget. Baishi, kamu dari mana? Keluargamu tahu kamu di sini nggak? Rumahku kena bencana. Tinggal aku sendirian. Jalan ngungsi kemana-mana sampai ke sini, sampai di sini. Udah nggak kuat jalan lagi. Anak baik. Kamu udah selamatin nyawa adikku. Itu udah jadi andalan keluarga kami. Mulai sekarang kamu tinggal di sini aja. Gimana enaknya gitu? Emangnya kenapa? Kamu selamatin nyawaku, aku harus balas budi, dengerin kakak aja, kebetulan di rumah masih ada, kamar kosong. Keponakan, enak banget makannya bareng keluarga. Kasing, hidupmu enak ya? Ada ikan, ada daging, tambahan cewek cantik lagi. Cewek ini cantik banget sih, dapat dari mana? Liang Tianchi, jaga mulut lo. Nona Bai ini, tamu keluarga kami. Nggak ada urusannya lo. Nunjuk-nunjuk di sini. Liang Yue, hari ini aku kesini. Mau bahas hal penting sama kalian. Rumah tua ini, warisan keluarga Liang dari dulu. Sekarang Pak Tua udah nggak ada. Aku anak tertua keluarga Liang, yang pegang rumah tangga keluarga Liang. Ya jelas aku, rumah ini, ya harusnya jadi milik aku, yang pegang rumah tangga. Om ngomong gitu salah deh. Kakek dulu udah bilang, rumah ini milik kami. Emang hubungannya sama om apa? Omongan doang gak ada gunanya. Nih, lihat. Surat wasiat ini dibuat kakek sebelum pergi. Kalian lihat sendiri. Di sini tertulis jelas. Rumah tua ini, emang gue yang anak sulung. Kita miaras putih udah cap jempol. Masa sih? Surat wasiatnya udah di sini. Kalian masih banyak omong apa? Liang Xin, cepat bawa keluarga lo. Keluar sini. Iya bener. Lo kan cuma kerja di luar. Sebulan gaji 3.000. Hidup sendiri aja susah. Masih aja ngeyelin rumah segede ini. Buat apa? Mending kasih gue buat nikah. Kayaknya cewek ini oke deh. Gimana kalau Liang Xin lo lepasin. sakit banget tau nggak? Kekuatan bocah ini. Kapan jadi segini gede? Liang Xin, lo lepasin. Lo berani banget ya. Gue bilang sekarang, soal rumah. Pakt. Hari ini gue inget. Utang ini, cepat atau lambat gue bakal tagih. Jangan main gitu sama gue. Gue kasih tahu sekarang. Sebelum siang ini, keluarga lo pindah dari sini. Rumah ini mulai hari ini. Jadi punya gue.
Kita beneran mau pindah? Asing kecil, gimana dong? Kak, malam ini kita langsung pindah. Gue Liangsin pasti bisa ngidupin kalian. Terus nanti malam kita tidur di mana? Nanti gue ke pasar, jualin ikan, beli beberapa lembar terpal, kita di pinggir kolam, bikin gubuk, di pinggir kolam itu, bikin rumah baru yang gede. Dengan kolam ikan ini, gue Liangsin cepet atau lambat bakal sukses. Nanti pasti kita satu keluarga hidup enak. Zishi, bikin lu ketawa deh. Kamu baru aja sampai rumahku, udah kena beginian. Gak apa-apa, Liangsin. Kalian kemana? Aku ikut ke sana. Zishi, Aku antar kamu ke pasar jual ikan dulu. Dick, ikan ini dari mana? Hasil laut sendiri, baru dijaring pagi tadi. Ini ikan kuning liar ya? Besar juga, berapa harganya? Kualitasnya gini, sisiknya utuh semua. Ikan ini kelihatan segar banget. Berapa nih? Ikan ini aku borong semua. Dick, lo yang tawar. Itu. Segini aja, ikan liar kayak gini. 300 per kilo, nggak mahal kan? Baru 300 per kilo, aku borong semua, nggak ada yang boleh rebutan sama aku. 300 per kilo, aku juga mau. Kasih aku 2 ekor. Aku yang duluan dapat, nggak ada yang boleh rebutan. Ikan ini, semahal itu ya? Sekali ini dapat 3 juta, setara sama gaji aku sebulan sebelumnya. Dick, besok masih datang nggak? Aku mau ambil stok dari lo. Pergi. Aku yang duluan datang. Dick, kita tukar nomor HP yuk. Besok masih lihat situasi dulu. Tunggu, di keranjang lo itu apa? Ini pas hari itu nyari, ikan kuning sekalian nangkep. Jangan-jangan ini ikan aneh. Ini ikan kuning kumis emas. Dick, lo tahu ikan ini asalnya dari mana? Bukannya cuma ikan kuning? Sisinya doang lebih cerah. Ini ikan kuning kumis emas. Lo lihat kumisnya nggak? Kekuningan. Ini barangnya, ikan kuning kelas paling atas, ikan kuning emas liar. 10 tahun belum tentu dapat satu. Keberuntunganmu ini, nggak masuk akal banget sih. Dick, ikan kamu ini, boleh aku lihat nggak? Bentuknya sempurna, kumisnya keemasan, warna sisiknya rata. Barang kayak gini, punya duit pun belum tentu dapat, Dick. Hari ini aku bener-bener kebuka mata. Pak, Dick, kamu sama istrimu bener-bener cocok. Pas banget. Bos, ikan ini bisa sampai ke tanganmu. Juga udah jodoh. Aku boleh nanya nggak? Ikan ini bisa dijual ke aku nggak? Harganya, kamu aja yang tentuin. Kita, enggak. Song, kamu tuh nggak punya malu ya? Mereka berdua aja belum setuju. Kamu udah mau duluan, Dick? Jangan dengerin dia. Ikan ini aku yang ambil. 10.000, lu rebut-rebut apa sih? Aku yang duluan ngomong. Dick, aku tawar 12.000. Aku 30.000. Pak Chuan. Ikan ini kita. Hotel Bintang Langit yang ambil, dua-duanya nggak usah rebutan lagi. Dick, aku Sumei. Hotel Bintang Langit. Bisnisnya dari seafood. Ikan kayak gini emang jarang banget. Aku keluar sendiri. Jarang banget buat cari barang. Hari ini kebetulan banget ketemu yang Dobralkin. Nak. Otot dadanya bagus ya. Bisa nangkep ikan kayak gini. Bisa juga kamu ya. Anak muda. Punya masa depan. Pak Susu, Kak, kebangetan pujiannya. Aku cuma lagi beruntung. Baksu. Kalau mau bisnis ya bisnis aja. Jangan pegang-pegang. Dick. Kamu sama cowok ini, hubungannya apa? Kami. Baksu. Kita bahas yang serius aja yuk. Ya udah, ikan kerapu kuning ini emang barang bagus. Langka. Nggak ada di pasaran. Hotel Tianxing aku, 30.000. Aku ambil. Kedepannya hasil laut kalian, apa aja jenisnya, yang kualitasnya bagus. Hotel Tianxing aku terima semua. Ini kartu nama. Simpan, berapapun, aku mau. Soal harga gampang. Pasu. Nanti kalau ada barang bagus, pasti aku hubungi Kak dulu. Transfer. 30.000 ke rekening adik ini. $30.000. Aku kerja setahun, nggak dapat segini. Nanti kalau ada barang bagus, telepon aku kapan aja. Bashi, tadi aku tuh, mimpi nggak sih? 30.000. Satu ikan 30.000. Beli terpal sama papan dulu, terus beli daging. Malam ini emang harus jaga di kolam. Tapi nggak boleh ngerasa susah. Kak aku sama Xiaohe.
Kak Yue, kalian beneran pindah ya? Aku kira kalian nggak mau pergi. Tianzi, kami udah pindah. Kamu kesini mau apa? Cuma kalian berdua, anak berbakti kalian itu. Liang Xin mana? Kakakku jual ikan ke pasar. Sebentar lagi pulang. Jual ikan ke pasar. Xiaohe, kakakmu bilang pergi jual ikan kan? Terus hilang nggak ada kabar. Iya. Kenapa? Aku bilang jujur deh. Liang Xin bawa si kanti kecil itu pergi. Kamu nggak mikir, mereka bakal balik lagi kan? Liang Tianzi, maksudmu apa? Kak Yue, kamu masih nggak ngerti. Liang Xin punyamu itu. Kabur bawa si liar itu. 30.000 dibuang ke kolam. Sia-sia. Rumah juga hilang. Dia kan miskin. Mau ngasih makan apa kamu? Sama bocah bawaan itu. Dia udah kabur duluan. Ninggalin kalian berdua di sini. Nunggu di tepi kolam rusak ini. Ngaku kamu. Kakakku nggak mungkin pergi. Dasar bocah kecil. Kamu ngerti apa? Laki-laki itu kalau ada masalah kaburnya cepet. Tianci, kakakku orangnya gimana? Aku lebih ngerti dari kamu. Dia nggak akan ninggalin kita berdua. Liang Yue, jangan nggak tahu diri. Aku baik hati mau ngasih tahu. Kamu masih ngeyel aja. Kalau sekarang kamu mau sujud minta ampun, aku masih bisa bawa kamu balik ke keluarga Liang. Nanti dicariin jodoh yang baik buat kamu. Lebih enak daripada nunggu di sini. Liang Tianzi, kalian maunya apa? Aku tahu, bukannya mau bawa aku pulang buat dinikahin, dia dapat uang mahar kan? Aku bilang ya, aku nggak akan setuju. Kamu kan cuma orang sakit-sakitan. Ada yang mau sama kamu aja udah bagus. Masih sok suci di sini. Diam kamu. Nggak boleh ngomongin kakakku. Minggir sana. Anak nakal. Berani-beraninya lawan aku. Liang Tianqi, berani kamu sentuh adikku. Aku sentuh dia kenapa? Percaya nggak? Aku bakal hajar kamu juga. Liang Tianzi, kamu kangen Lan nggak? Xiaohe, kamu nggak apa-apa kan? Sakit nggak? Udah nggak sakit kak. Kamu udah pulang. Aku jadi nggak sakit. Mata imut ini, kenapa galak banget? Kayak mau nelen aku hidup-hidup? Nggak. Pasti perasaanku aja. Liang Xin, aku juga bilang kamu. Hebat banget sih. Kakak yang sakit-sakitan, sama bocah kuning, ditinggal di pinggir kolam jelek ini. Sendirian kabur ke kota. Senang-senang di sana, hati kamu udah dimakan anjing ya. Kamu udah selesai ngomong belum? Kok aku salah apa? Tapi, lihat yang kamu bawa. Barang-barang ini, kayaknya udah dapet duit ya. Coba Tuan lihat. Kamu beli apa aja bagus-bagus. Liang Tianqi. Ini barang kita. Liang Xin, kamu mau apa? Kamu berani lawan aku. Ada apa nih? Liang Xin, berani kamu pukul aku. Kamu dari mana dapat tenaga segede ini, Liang Tianqi? Kalau kamu berani lagi, saat aku nggak ada, sentuh keluargaku. Nggak cuma ditendang? Segampang itu? Tunggu aja. Bapakku nggak akan lepasin kamu tunggu aja. Kak. Kuat banget sih kak. Iyalah, lihat aja siapa kakakmu. Tadi pagi beli daging, nanti malam kita makan enak. Dagingnya mau dibakar atau dibuat sup? Buat sup aja, Kak badan kan lemah. Minum kuahnya bagus. Nanti aku cuci sayurnya. Kak. Ini hasil ikannya. Total jual 30.000. Setelah beli barang-barang ini, masih sisa 26.000. Kamu simpan aja. Apa? Banyak banget. Apa? Banyak banget. Ikan kamu yang kelihatan biasa aja. Ternyata harganya segini. Ikannya dari mana? Waktu cari di pantai. Lagi hoki nemu. Soal kolam ikan. Adik kecil masih muda. Semua badan lemah. Belum waktunya mereka tahu soal ini. Xin, Kak. Kenapa nangis sih uangnya asli? Udah aku hitung semua. Aku nangis bukan karena uang. Aku Jangan nangis deh Kak Yue. Liang Xin bisa cari uang. Kita harusnya senang. Iya kak. Kedepannya aku bakal sering cari di pantai. Hidup keluarga kita bakal makin baik. Makasih ya Baishi. Bashi bener kak. Uangnya simpen baik-baik. Kedepan keluarga kita cuma bakal makin baik. Hari ini kita bikin tenda dulu buat tinggal. Nanti kalau uang cukup, kita bangun rumah baru. Oke, semua ikut kamu. Tapi wanginya enak. Kak badan lagi nggak enak. Gubuk ini nggak bisa buat tinggal lama. Kayaknya aku harus cepet-cepet nangkap ikan cari duit. Kolam ikan ini nyambung ke laut. Ditambah kemampuan, bola naga di tubuhku. Asal sering-sering ke sini, rumah pasti makin lama makin baik. Harus buruan.
Ikan kerapu macan. Gede banget ini. Ini pasti lebih dari 100 kilo. Mau kabur. Ikan ini, tenaganya gede banget. Diem dong bisa nggak sih? Dia diem sekarang. Ini yang namanya wibawa naga. Kerapu macan segede ini, lebih mahal dari beberapa ikan kuning. Digabung jadi satu. Dapat rezeki, dapat rezeki. Rumah di kampung, bisa direnovasi semua. Suara apa itu? Udah makan kali ya? Ikan? Xiao lu teriak apa sih? Ikan ini lebih gede dari daging yang lu bawa kemari. Kak, ini lu yang nangkap? Kapan lu nangkapnya? Tadi malam pas kalian udah pada tidur, aku pergi cari hasil laut lagi. Malam kan pas lagi air pasang, banyak barang bagus. Tadi malam, berarti lu semalaman gak tidur? Tidur kok tidur, tengah malam sempat merem bentar. Ya ampun. Aku segede gini baru, pertama kali lihat ikan segede ini. Xiao Xin lu nangkapnya di mana? Ikan ini lebih berat dari badan lu kan? Nggak usah mikirin di mana nangkapnya. Lu bilang aja gede apa enggak. Gede banget. Kalau ikan ini dijual, harusnya cukup buat bangun rumah kan? Itu masih lihat ikan ini, bisa laku berapa? Bagus dong. Xiao Xin. Lu cepet hubungin yang itu, Pak Su. Ikan ini nggak bisa tahan lama, harus cepet dijual selagi segar. Liang Xin, kamu beneran ada yang kayak gitu? Yang gede banget, bukan cuma telepon buat iseng kan? Pak Su, mana berani aku bercanda sama bapak? Ikannya beneran ada, lagi ditaruh di gubuk. Keren juga kamu, kemarin ikan kuning, hari ini dapat lagi, kerapu macan raksasa. Untung banget sih kamu. Ayo. Cepet, biar aku lihat kayak apa. Xiao Liang, keluarga kamu tinggal di sini, baru pindah 2 hari lalu, darurat aja. Nanti mau direnovasi, cuma ini, nggak nahan angin, nggak nahan hujan. Kakak kamu jagain, badannya juga kurang sehat. Adik kecil masih tumbuh, tinggal di tempat kayak gini. Gimana bisa? Pak Su, lihat ikannya dulu aja. Ikannya di sana. Wah, kerapu macan kelas atas. Ukuran sama kualitasnya gini. Xiao Liang, keberuntungan kamu ini bener-bener nggak masuk akal. Tante ini cantik banget. Xiao Liang, kamu hebat ya. Kemarin ikan kuning emas, hari ini kerapu macan gede. Kamu ini punya kemampuan apa sih? Kak udah bertahun-tahun. Jualan sih, pemasok kayak kamu, nggak pernah ketemu satupun. Pak Su kebangetan pujiannya. Cuma lagi beruntung aja. Pak Su? Kalau kemarin itu untung, hari ini itu kemampuan. Xiao Liang, kamu tuh kemampuannya gede, kenapa nggak dari dulu bilang sama kak? Buat apa? Kerja di luar. Pak Su, gitu. Kita bahas bisnis aja. Pak Su, ikannya kan udah kakak lihat, orangnya. Bisa dilepas belum? Jaga diri dong. Adik kecil masih di sini. Kok pelit banget sih? Kalian berdua, hubungannya apa? Hubungan. Pak Su. Itu Baishi. Dia cuma numpang di rumahku. Kita lihat ikan aja ya. Bentuknya sempurna. Kesegarannya kelas 1. Ikan liar level segini, kerapu macan besar. Pasti nggak murah. Xiao Liang, ikan ini aku ambil. Tapi aku cuma kasih 2.000. Apa? Ikan ini aku ambil. Tapi aku cuma kasih 2.000. Apa? Pak Su lagi bercanda ya. Tenang. Kakak nggak bakal rugiin kamu. Uang emang nggak ada. Tapi aku bisa. Bantuin kamu gede-gedean. Gubuk kamu ini nggak bisa ditempatin lagi. Aku bantuin bangunin rumah. Materialnya aku suruh orang anter. Tenaga kerjanya juga aku yang bayar. Beneran kak? Kakak mau bangunin kita rumah? Panggil kakak aja. Kakak. Pak Su. Jadi nggak enak nih. Ikan semahal apapun? Nggak mungkin senilai itu. Aku nggak bantu gratis. Kedepannya adikmu dapat barang top. Yang pertama dipikirin. Harus aku, Sumei. Ini namanya investasi. Paham. Liang Xian, kamu tunggu aja. Tuh lihat, anak Liang Xin ini beneran bangun rumah. Baru pindah beberapa hari aja. Katanya sih, pas nyari kerang nemu satu. Kerapu macan 100 kilo, dilihat sama bos hotel Tianxing di kota.
Langsung ditukerin rumah. 100 kilo. Kerapu macan. Itu harganya berapa ya? Nggak tahu harganya. Tapi lihat aja ginian. Kayaknya rumah yang dibangun. Nggak bakal jelek. Pak. Lihat tuh gayanya. Baru beberapa hari, udah bangun rumah? Bukan katanya. Dia dapat kerapu 100 kilo. Anak ini akhir-akhir ini. Beruntung banget sih. Mana aku tahu. Anak ini lagi apa saja. Dulu ngangkat bata aja susah. Hari itu nendang aku, perutku masih sakit sampai sekarang. Pulang dulu. Kamu bilang Liang Xin ini dapat rezeki nomplok apa? Dulu miskin banget. Sekarang jual ikan terus bangun rumah. Tianci kita kapan? Bisa nikah? Kamu diam aja. Aku salah ya? Menurutku, Liang Xin itu pasti ngelakuin hal yang gak bener, jangan-jangan ikannya aja curian. Gimana kalau aku ngikutin dia lihat-lihat? Dia tiap hari beruntung terus. Pasti ada yang aneh. Suruh Tianci ngintip. Kalau bener ada jalur, kita juga bisa ikut dapat untung. Tianci, kamu pergi. Jangan sampai ketahuan. Lihat dia tiap hari kemana. Bawa barang apa pulang. Semuanya lihat jelas? Tenang aja, Pak. Aku awasin dia terus. Apa sih? Nanti kalau rumah barunya jadi, Kak mau tidur di kamar mana? Aku di kamar mana aja bisa. Gimana kalau Kak sekamar aja sama kakakku? Dasar bocah, ngomong apa sih kamu? Kalau gitu, kamu sama aku tidur di kamar yang menghadap selatan. Tiap hari bisa kena sinar matahari. Xiaoxin, kamu kesini dulu. Hak, kenapa? Rumah itu dibiayai Pak Su. Udah malu banget, teh. Furniture di dalamnya. Nggak boleh bikin dia keluar uang lagi. Kak, maksudnya. Ki sekarang masih punya sedikit uang, walau nggak banyak. Aku mikirnya bikin satu set furnitur yang paling murah dulu buat dipakai, yang penting bisa ditinggali. Nanti kalau hidup udah lebih baik, baru pelan-pelan ganti. Kak, soal furnitur, nggak usah dipikirin. Kayunya, aku yang urus. Panggil tukang kayu buat bikin satu set. Nggak habis banyak uang kok. Kayu? Kamu mau cari kayu di mana? Uang kita itu, beli beberapa batang kayu bagus aja nggak cukup? Udah, jangan dipikirin. Aku punya jalur. Pokoknya kamu tenang aja. Uang furnitur nggak usah keluar dari kamu. Yang penting kamu sendiri udah punya perhitungan, Mak. Kak Baisi bilang kalau rumahnya jadi, dia mau tidur di kamar yang menghadap selatan, terus bawa aku juga. Aku nggak bilang, itu kamu yang bilang. Oke, yang menghadap selatan. Soal kayu nggak bisa ditunda. Makin cepat beres, makin tenang. Waktu turun ke kolam kemarin, aku ingat di dalamnya ada banyak kayu yang tenggelam di dasar. Nggak tahu bisa dipakai nggak. Beneran ada yang aneh. Pantesan, tiap hari lompat ke kolam ikan. Ternyata masalahnya ada di dasar kolam ini. Iya, ya. Naga bola ini kuat banget. Dulu aku nggak mungkin sekali tarik. Ngangkat kayu sebanyak ini. Bau apa ini? Aneh banget. Benda ini kecebur di laut bawah kolam rumahku. Nggak tahu, bakal bikin airnya kotor nggak? Kalau nanti susah cari ikan. Rugi besar deh. Angkat dulu aja ke atas. Jangan sampai ada kotoran. Nyangkut di dasar kolam. Mending kayunya dilempar ke atas dulu. Gaskyun, EX. anak ini jangan-jangan tenggelam di bawah. Udah 1,5 jam, belum keluar juga. Jangan sampai beneran mati. Kalau mati, buat apa aku nungguin? Apaan ini? Kayu. Kolam ikan muntahin kayu. Aku nggak mimpi kan? Kayu tadi, jangan-jangan anak ini yang lempar. Anak ini manusia nggak sih?
Kayaknya, di dasar kolam ini, emang ada sesuatu. Aku harus pulang. Bilang ke bapakku. Lu kesurupan kali. Pak. Aku lihat Tengah malam, lu teriak-teriak apaan? si Liang Xin, dia berendam di kolam. Lebih dari 1 jam. Dari dasar air dia lempar beberapa batang kayu gede. Segede itu, kayunya lebih panjang dari aku. Lu pelan-pelan aja ngomongnya. Kayu apaan gak apaan. Aku udah ngintip hampir 2 jam. Anak itu nggak keluar-keluar. Aku kira dia tenggelam. Ternyata plak, 1 batang kayu gede dari dalam kolam dilempar keluar. Aku lihat jelas banget. Nggak demam kok. Pak, aku nggak sakit. Aku serius. Tianqi. Maksudmu? Liang Xin sendirian di dasar air. Terus bawa banyak kayu naik. Kamu nggak waras ya? Aku lihat sendiri. Pak percaya sama aku, anak itu pasti ada maunya. Dulu angkat bata aja susah. Hari itu dia tendang aku. Aku sampai terbang. Pelayan sekarang bisa di dasar air. Lama banget nyari barang. Ini bukan orang biasa. Dia pasti punya rahasia. Soal dasar kolam ikan itu mungkin lebih gede dari yang kita kira. Soal dasar kolam ikan itu mungkin lebih gede dari yang kita kira. Tianqi anaknya, biasanya emang suka nakal. Tapi lihat dia segitunya, kayak bohong sih. Ah, sudahlah, pelayanan rakyat. Anakku sendiri, aku yang tahu. Dia nggak pernah ngomong bener. Pak, kalau aku bohong sedikit aja, biar aku kena petir. Aku ngumpet di balik pohon 2 jam, ngawasin kolam itu. Dasar kolam ini pasti nggak biasa. Gimana kalau suruh Tianqi juga nyebur ke kolam itu lihat-lihat? Iya, Pak. Aku juga jago renang. Aku turun lihat dasarnya. Ada apa sebenarnya? Kalau benar ada harta karun, kita nggak boleh kasih murah ke Liang Xin itu? Ayo. Aku mau lihat, di kolamnya ada apa. Tenang, Pak. Aku pasti bakal bongkar rahasianya. Aku mau lihat. Luang Xin kamu ini nyimpen rahasia apa? Airnya kok dingin banget? Udah sampai sini, orang kayak Luang Xin aja berani. Aku takut apa? Nelayan sama air, udah sampai sini. Mana ada pulang? Dingin banget. Di kolam ini, nggak ada apa-apa juga. Luang Xin gimana caranya turun? Kolam ini juga nggak dalam, cuma lumpur doang kan? Nggak kuat. Di air ini nggak ada apa-apa. Luang Xin nipu. Di bawah ini nggak ada apa-apa. Malam-malam serem banget. Mending aku balik aja. Ini, kenapa? Di bawah air ada lorong. Ini laut. Di bawah kolam ikan ada laut. Kolamnya Luang Xin ini bener-bener ajaib. Nggak kuat, nafas udah habis, harus naik. Di bawah kolam ikan. Ada laut. Laut, aku harus buru-buru pulang. Bilang ke mereka. Wang Cai, kali ini aku yang masukin dia. Nanti kalau ketemu lagi, kamu harus kasih dia kejutan. Ya ampun, kok basah lagi kayak gini pulangnya? Pak, Aku lihat sendiri. lihat kamu buru-buru. Duduk dulu. Pak, di bawah kolam itu tembusnya, bukan lumpur. Laut. Laut biru yang luas, di bawahnya penuh air nggak kelihatan dasarnya. Ada rumput laut sama karang, masih ada ikan. Ikannya banyak banget. Sekarang aku baru ngerti, ikan punya Liang Xin. Dari mana asalnya? Jangan-jangan kamu di dasar air, udah mabuk kali. Kolam ikan jelek gitu bisa nyambung ke laut. Aku beneran lihat. Semuanya beneran. Kamu mau nikah kali? Sampai ngelantur? Nyambung kok. Pak, coba pikirin. Liang Xin itu, kemarin ada ikan kerapu kuning, terus ikan kerapu macan. Itu semua dari mana? Ya dari bawah kolam ini. Dia narik dari laut. Di bawah kolam itu ada laut gede. Kalau kita bisa ambil balik kolamnya, hasil laut di dalamnya, nggak akan habis. Nggak akan habis. Itu gunung emas, gunung perak, Pak. Bapaknya, Kalau yang dibilang Tianqi beneran, itu keluarga kita. Mau diapain? Pak, Bapak kasih aku uang. Aku beli alat selam. Pasti semua barang berharga. Di kolam itu, bisa aku ambil semua. Oke. Ya udah, lakuin aja kayak katamu. bapaknya, dari dulu emang harusnya gitu. Kalau keluarga kita juga bisa narik barang dari kolam itu. Masih mikirin uang buat Tianqi. Nikah apa enggak? Besok pagi-pagi, aku ke pasar. Beli alat yang paling bagus. Pak, tenang aja. Kali ini aku harus turun. Lihat bener-bener. Di bawah itu masih ada. Berapa banyak barang bagus. Beberapa hari ini, mulai gali tanah. Mohon maaf ganggu para tetangga. Hari ini siapin hidangan sederhana. Silakan masuk semua. Oke. Kuat, Serah.
Lebih bagus dari rumah kakekmu yang tua itu, Pak Liu. Silakan duduk. Hari ini khusus buat Bapak. Saya siapkan tempat duduk utama berkat bantuan Bapak. Kalau enggak, mana bisa aku seperti sekarang. Kalau kakekmu bisa lihat, pasti senang banget. Ternyata beneran jadi dibangun. Lebih bagus dari yang aku bayangin. Soksu, kok Bapak datang? Kirain Bapak sibuk hari ini. Jadi nggak berani manggil. Kenapa? Rumahnya udah jadi, terus nggak kenal orang. Aku kan juga investasi. Masa nggak boleh lihat hasilnya? Katsu, kamu juga makan paha ayam. Panggilannya manis banget. Kakak nggak sia-sia sayang kamu. Dek, hari ini bajunya cantik juga ya. Ini beliin Liangxin. Rumah kalian ini bagus kan aku bangunin. Mau nggak bilang makasih ke aku? Makasih Soksu. Dek, ngomongnya. Kok dingin banget sih? Jangan-jangan marah sama kakak. Soalnya ngomong nggak sopan ya, Soksu. Bapak makan lauknya. Ikan ini aku. Baru jaring pagi tadi. Segar. Lagi kamu yang tangkap, Liangxin. Kamu hebat ya. Keahlianmu udah hampir kayak pemburu laut profesional. Bener-bener, suami rumah tangga yang jago. Mana bisa dibandingin sama Bapak? Bapak kan ahlinya. Di sana lagi ada acara. Orangnya lumayan banyak. Banyak orang malah bagus. Banyak orang jadi nggak ada. Yang perhatiin kita di sini, cepat selesain barangnya. Jangan gemeteran. Gemeteran apa sih, Pak? Aku tahu. Nyilem ala nelayan. Tadi malam hampir mati. Masih ada trauma. Bodoh. Liangxin aja berani nyemplung. Kamu nggak usah turun. Pak. Ya udah aku turun. Ayo, ayo. Kalau udah lega langsung naik. Xiao Liang, sekarang rumahmu berdiri. Nangkap ikan juga makin jago. Rencana kedepannya apa? Gimana kalau ikut namamu di hotelku? Bosku bercanda. Aku cuma nelayan pantai. Mana pantas masuk tempat sebesar itu? Aku rasa kamu bisa. Dibanding banyak koki di hotelku, kamu lebih hebat. Datanglah. Aku jamin kamu nggak rugi. Kabashi, sumpitmu nggak apa-apa. Masaknya agak asin. Suara apa itu? Kenapa? Nggak tahu. Kayaknya ada sesuatu jatuh ke air. Mungkin aku salah dengar. Penuh ikan. Beneran kejangkep. Si Liangxin itu ngambilnya dari sini. Kaya raya. Kali ini beneran kaya raya. Lisin banget. Nelayan nyelam. Langsung ke bawah. Yang gede di dasar. Dapat satu aja, aku udah kaya. Nelayan nyelam. Jangan sentuh aku. Wong Cai, gigi dia, tapi jangan keganasan. Udah puas main, suruh naik. Siksi. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Ini kan Liang Tianchi. Kok bajunya kayak gitu? Merangkak keluar dari kolam, yang di samping itu Liang Dafu Kak. Mereka lagi ngapain? Tianchi? Kamu kenapa? Di bawah ada apa? Bicara dong. Di bawah tuh kenapa sih? Alat selam. Liang Tianchi ini lagi nyebur di kolam ikan keluarga Liangxin, main selam-selamat. Pak Liang, aku lihat Liang Tianchi, pakaiannya kayak gini, datang ke kolam orang, mau nyuri ikan kali ya? Bener tuh, orang lagi bangun rumah baru, lagi mau ada acara bahagia, pakai baju gitu nyemplung ke air. Nggak cocok lah. Liang Dafu orangnya nggak bener, kemarin ngusir orang. Sekarang malah datang lagi ke kolamnya. Liangxin, kamu sini. Liang Tianchi, kamu di kolam ikan aku. Ngapain? Turun pakai baju kayak gini. Udah nanya aku belum? Liang Tianchi, kamu sendirian pakai baju, kayak gini nyemplung ke kolam aku, mau nyuri barang kan? Waktu kita baru pindah, kalian mau rebut rumah. Sekarang rumah udah jadi, kamu malah datang nyuri ikan. Liangxin jangan pura-pura polos deh, di kolam kamu itu ada hiu. Kamu nggak tahu ya? Kamu sengaja kan? Kamu mau bunuh aku. Hah? Di kolam jelek gini ada hiu. Hiu. Tianchi, otak kamu, kerendeman air kali ya? Kolam ini aja cuman gede segini. Masa bisa muat hiu? 3-4 meter panjangnya. Kok nggak bilang aja? Lihat paus, itu lebih gede lagi. Si bodoh ini beneran ngomong gitu? Lucu banget. Aku nggak bohong. Aku serius. Hiu itu ada di dasar air. Warna abu-abu, sepanjang gitu? Kok kalian nggak percaya sih? Abu-abu sepanjang gitu. Tianchi, kamu akhir-akhir ini sering nonton. Kebanyakan nonton acara hewan. Kalian jangan cuma ketawa. Coba kalian pikir. Liangxin dulu, orang kayak gimana? Orang yang sebulan cuma dapat 3.000, sekarang bangun rumah, jual ikan. Kalian nggak kepikiran. Dia dapat ilmu dari mana?
Kemarin dia juga dari dasar kolam. Ngangkat beberapa batang kayu gede. Orang normal bisa tahan di dalam air selama itu. Pakai otak dong. Bisa tahan di dasar air? Lebih dari 1 jam? Iya sih, itu emang agak aneh. Xiaoxing, apa kata adikmu itu benar? Dia pasti ada yang disembunyiin, percaya sama aku. Dasar kolam ini pasti ada sesuatu. Tianqi, tadi lo bilang hiu, sekarang bilang di dasar air, tahan 1 jam lebih, mending lo bilang dia bisa terbang aja. Nelayan nyelam, kalian berdua tuh hari ini lupa minum obat ya? Tianqi, lo mau ngarang cerita? Ya yang masuk akal dong. Menurut aku, bapak sama anak ini tuh cuma mikirin duit doang. Yang aku bilang semua bener, nelayan nyelam. Kenapa kalian gak ada yang percaya? Cukup. Liang Tianqi, lo nyemplung pegang kolam aku, terus dikejutin sesuatu, aku nggak peduli. Tapi hari ini lo berdiri, di depan rumah baru aku, di depan banyak tamu. Pura-pura gila. Nggak cocok kan? Kayaknya lo kemasukan air sampai bingung. Cepet pergi aja. Jangan ganggu acara bagus di rumah aku. Hari ini aku Liang Xin, pindah rumah baru, aku nggak mau kena sial. Liang Xin, jangan main ginian sama aku. Berani lo bilang, dasar kolam lo nggak ada apa-apa. Dulu kamu kayak gimana sih? Siapa yang nggak tahu? Orang yang ikan aja nggak bisa nangkep. Lucu banget, sekarang udah bangun rumah baru. Berani sumpah nggak? Kolammu di bawah nggak ada masalah. Tianqi, kamu bilang di bawah kolam ada hiu. Pak Liu, aku beneran lihat. Abu-abu, 3-4 meter panjangnya, nempel di dasar air. Bilang ke semua orang. Dulu pas bersihin kolam, kalian sedot airnya sedalam apa? Bilang ke semua orang, dulu pas bersihin kolam, kalian sedot airnya sedalam apa? Hari itu sedot 1 pagi, air turun sampai sini, sampai pinggangku. Aku turun pernah berdiri, bagian paling dalam, paling cuman sedada. Kolamnya sedangkan itu kalian nggak tahu, cuma lubang sekecil itu. Kamu bilang ke aku ada hiu. Hiu baring di dalam, guling-gulingan gitu. Itu karena kolam itu nyambung ke tempat lain, kalian dulu nggak nemu, Tianqi. Kamu beneran kelelep air jadi goblok ya? Kalian nggak percaya kan? Turun lihat, beneran ada hiu apa nggak? Kalau Liang Xin beneran nggak ada masalah, dia takut apa? Siapa yang turun lihat? Langsung tahu. Lihat ya, lihat. Hari itu pas nguras kolam, aku di sini. Masa aku takut sama kamu? Petunjuk kan bagus? Mau mulai nih. Airnya cuma sedalam ini. Kalian lihat sendiri. Tianqi, kamu nyuri ikan ya udah nyuri aja. Semua orang juga nggak ngomong apa-apa. Tapi kamu malah ngarang ada hiu, air kolam ini baru sampai mana? Kamu di sini main Finding Nemo gitu. Tianqi, kamu bilang, nyebur ke air dikejar hiu. Hiunya ngejar kamu sambil jongkok, atau sambil tiduran. Bikin cerita. Ya yang masuk akal dong. Udah, curi ikan ya, curi ikan. Kamu ngotot nggak lucu tahu. Liang Dafu, anakmu udah segede gini. Di depan semua orang kampung, bikin malu aja kan? Nggak mungkin. Aku beneran lihat, di dalam air, panjangnya 3-4 meter. Hiu abu-abu. Di situ, kenapa kalian nggak percaya aku? Wang Sei kali ini kerja bagus. Pulang nanti suruh ayah. Tambahin makannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin? Aku jelas lihat. Tianqi, soal kamu nyuri ikan, semua orang nggak masalah. Tapi kalau kamu terus begini, yang malu kamu sendiri. Jangan bikin malu aku di sini. Nggak mungkin. Kolamnya pasti ada hiu. Kayu ini enak banget. Diraba licin dan padat. Dibandingin sama perabot, rumah lama kita dulu, jauh lebih bagus. Iyalah, kayu pilihanku masa jelek. Kayu nih, kok ada wanginya sih? Enak baunya. Beneran ada wangi. Aku tadi nggak sadar. Ternyata benda ini yang ngeluarin baunya enak juga. Cuma nggak tahu benda apa. Iya wangi ini. Cukup khas, nggak kayak kayu. Mungkin kayu tua gitu, kelamaan direndam jadi meresap. Nanti dibuang aja deh, jangan sampai rumah jadi bau aneh. Enak banget. Udah punya rumah sendiri? Kak, Mulut kamu ada darahnya? Nggak apa-apa, mungkin tadi makan ikan. Kesedak?
Ya, mulut jadi lecet. Kamu ulurin tangan. Beneran nggak apa-apa? Ulurin. Xiaoxin? Aku beneran nggak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini, kecapean pindahan, istirahat 2 hari juga sembuh. Kak, aku temenin ke puskesmas. Xiaoxin, rumah kita baru aja selesai dibangun. Uang udah hampir habis. Soal uang aku yang pikirin. Kak, ayo buruan. Kak, kamu nurut aja sama kakak buat periksa. Aku di rumah sama Kak Baisi, nungguin kamu pulang. Oke, kakak dengerin kamu. Dokter, penyakit kakak aku gimana sebenarnya? Bilang aja jujur ke aku. Kondisi kakak kamu ini keburu kelamaan. Paru-parunya ada, lesi yang lumayan jelas. Ditambah badan dia, emang dari sananya lemah. Sekarang badan lemah gak kuat terima obat. Pakai obat keras dia gak kuat. Pakai obat ringan juga gak ngefek. Aku bilang jujur, sembuh total susah. Sekarang cuma bisa perawatan ringan. Pelan-pelan dijaga, biar lesinya stabil. Jangan sampai makin parah. Xiaoxin, gimana kalau kita berhenti aja? Kan ini juga bukan penyakit gede. Kak, jangan ngomong yang gitu. Obat apapun yang harus dibeli. Soal uang aku yang usahain. Keluarga kita tinggal segini aja. Semua harus baik-baik. Ayo ambil obat. Kak, Makan lagi dikit. Kamu seharian ini gak makan apa-apa. Aku beneran nggak bisa makan. Taruh aja di situ. Nanti kalau lapar aku minum. Dengerin ya. Kata dokter, kamu harus makan. Biar badanmu pelan-pelan pulih. 2 suap aja, bisa nggak? Xiaoxin, kamu nggak usah jagain di sini. Kamu kan capek seharian. Istirahat aja dulu. Aku nggak capek. Kamu tidur aja. Aku di sini. kak udah tidur. Udah tidur? Masuk aja. Jangan berisik, nanti. Muka kakak pucat banget. Nggak apa-apa, kata dokter. Minum obat tepat waktu, istirahat yang benar. Pasti pelan-pelan membaik. Kamu tidur aja. Aku nggak bisa tidur. Aku temenin kamu di sini. Kak bakal sembuh kan? Pasti. Aku mau makan dulu. Kamu sendiri. Dari pagi sampai sekarang juga belum makan. Aku belum lapar. Nggak lapar juga harus makan. Kakakmu masih butuh kamu jagain. Kalau kamu jatuh sakit, makin ribet nanti. Oke. Semua bakal baik-baik aja. Kamu tenang aja. Semua bakal baik-baik aja. Ada apa nih? Dragon Ball. Bergerak sendiri. Sejak aku dapat Dragon Ball, nggak pernah lihat Rixie sehebat ini. Dia. Putri naga yang di dasar air, yang kasih aku Dragon Ball. Dia lagi bantu aku. Muka kakak. Makin bagus. Dragon Ball. Bisa nyembuhin penyakit? Kak, Kamu tahan bentar lagi. Sebentar lagi sembuh. kayaknya aku udah mendingan banget. Kak, kamu udah bisa duduk. Muka kamu cerah banget. Kak, Xiaoxin, aku ngerasa jauh lebih enakan.
Napas nggak sakit lagi, nggak sesek juga. Kak, kamu beneran sembuh. Muka nggak pucat lagi, bibir juga udah ada warnanya. Jauh lebih cantik dari kemarin. Jangan lebay! Xiaohe, penyakit kakakmu ini mungkin beneran lagi nemu waktu yang pas. Kadang emang gitu, udah lewatin masa paling susah, malah pelan-pelan sembuh. Kayu bangun pas banget, buburnya baru aja mateng, dikasih kurma sama ubi, diminum selagi hangat ya. Makasih. Bye sih. Pagi-pagi gini, udah sibuk masak. Gak apa. Yang penting badan sehat. Tolong nih. Kak, hari ini kamu masih minum obat nggak? Aku ambilin ya. Obat dari dokter, tadi malam baru habis, hari ini nggak usah buru-buru. Kamu di mana? Pagi-pagi udah ke pantai? Aja, mau ke tambah. Nyari makanan enak buat kamu, biar badan pulih. Dia 2 malam yang lalu begadang, kemarin juga nggak banyak tidur, baru istirahat bentar. Udah ke pantai lagi, nggak kebentuk. Dia maksa mau pergi. Tadi malam capek sih capek. Tapi bola naga ini cepet banget pulihnya. Sekarang badan penuh tenaga. Teripang. Banyak banget. Dan gede-gede semua. Ini mah ngebantu banget buat kesehatan. Pas banget buat kak aku bikin bubur atau sup. Ambil banyak-banyak. Nggak habis bisa dijual. Kepiting. Kepiting segede gini. Kalau pulang terus dikukus satu panci, Xiaohe pasti seneng banget sampai gila. Masih mau jepit aku? Aku aja bisa lawan ikan kerapu. Masa takut sama kepiting kecil kayak gini? Sejak dapat bola naga ini, kehidupan di rumah ini bener-bener makin hari makin baik. Penyakit kau udah sembuh, rumah juga udah dibangun. Xiaohe tiap hari makan daging. Aku Liangxin seumur hidup, nggak punya kemampuan hebat, tapi nyawa ini pasti aku jaga bener-bener, biar jadi orang yang bener. Xiaoxin, kamu dapat dari mana? Teripang sebanyak ini, dan gede-gede semua? Terus kepiting-kepiting ini gemuk banget sih, Kak. Benda hitam-hitam ini bentuknya aneh banget. Masih bisa gerak. Ini namanya teripang. Ini makanan yang ngebantu banget. Bagus banget buat kesehatan, Kak. Nanti siang, kita bikin bubur seafood, teripangnya dipotong kecil masukin, tambah beberapa kepiting, pasti kamu makannya sampai lidah ikut ketelan. Kepiting. Yosin, kamu ini kenapa turun ke air lagi? 2 hari lalu begadang semalaman. Tadi malam juga nggak tidur bener. Kamu nggak takut badanmu rusak? Kak, tenang aja. Badanku kuat kok. Lagian, soal ngejaga kesehatan, Kak. Itu yang paling penting. Teripangnya harus diolah dulu, isi dalamnya dibuang. Nanti jadi pahit. Kamu bisa bikin ini. Aku besar di pantai. Masa nggak bisa? Cepet, cepet, cepet. Siap makan nih. Panas, panas, panas. Tapi enak banget. Bubur ini segar banget. Kamu minum yang banyak. Ini bagus buat badan kamu. Sama kepiting-kepiting ini. Kamu juga makan. Cuma perhatiin kita. Kamu sendiri juga harus nambah gizi. Kak, kamu makan telur kepitingnya. Telur kepiting ini wangi banget. Liangxin, makanannya enak ya. Liangxin, hidupmu lumayan juga. Tapi aku ngomong jujur ya. Rumah ini terlalu ngenes. Furnitur aja pelit, nggak mau beli yang bagus. Meja kayu ini, disentuh aja nyesek. Kamu ini, kapanpun, pelit banget. Udah punya duit, masih aja kayak orang susah. Chomin, kamu kesini ngapain? Nganterin undangan buat kamu, bulan depan tanggal 8. Hotel Tianxing, aku nikah, undangannya udah sampai. Mau datang atau nggak terserah kamu. Soalnya kamu ini, di acara apapun, nggak pernah pantas. Datang juga cuma bikin malu aku. Aku cuma mau bilang. Tanpa kamu Liangxin, aku Jomin hidup jauh lebih baik. Aku nggak datang. Undangannya bawa balik aja. Tianxing, kamu masuk aja. Oke, nggak nyangka kan? Aku lagi. Kalian berdua. Bang Xin, jangan salah paham. Soal aku pacaran sama Jomin. Awalnya mau bilang dari dulu. Tapi kamu juga tahu. Kita terakhir kali. Jadi nggak enak banget. Aku takut kamu nggak enak hati. Jadi nggak datang-datang. Nah ini. Mau nikah. Undangan kan harus dikasih. Liang Tianxi, kamu sebenarnya mau apa sih? Yue, kamu ngomong gitu. Putus hubungan ya putus. Tapi aku sama Kasin kan. Besar bareng-bareng, ikatan ini. Masa beneran putus gitu aja? Ikatan. Liang Tianxi, kamu bawa Jomin ke rumahku. Berdiri di depanku bilang,
Kalian mau nikah? Jomin itu orangnya gimana? Dia sama Xiaoxin pacaran 2 tahun. Baru putus belum sebulan. Kamu udah deket sama dia. Kamu kan adek sepupu. Rebut mantan kakak sepupumu sendiri. Kamu nggak malu apa? Malam kamu tidur. Bisa tidur nyenyak nggak? Kak Liang Yue, kamu ngomong gitu. Enak aja sih. Maksudnya rebut. Aku Jomin ini barang apa? Siapa duluan yang dapat ya itu punyanya. Aku udah putus sama Liang Xin. Aku suka sama siapa aja. Itu urusan apa? Sama keluarga Liang. Lagian, aku sama Liang Xin 2 tahun. Dia kasih aku apa? Perhiasan yang layak aja. Nggak rela beliin. Tianci gimana sama aku? Dia nggak mikir 2 kali langsung. Ajak aku beli mas 3 item. Aku pilih siapa? Udah jelas banget kan Jomin. Dulu kamu sama Xiaoxin. Pas pacaran. Dia sebulan kerja capek banget. Uangnya habis buat beliin kamu. Baju sama kosmetik. Sekarang kamu ngomong gitu. Hati kamu udah dimakan anjing. Gaji sebulan. Segitu buat apa? Liang Yue, adik kamu itu kemampuannya apa? Kamu nggak tahu. Cuma bisa cari 3.000 sebulan. Itu kan cuma orang nggak becus. Beda sama Tianci di rumahku. Punya belasan kolam ikan. Tiap tahun jual ikan aja bisa dapat puluhan juta. Kak Yue, kamu nggak bisa salahin Xiaomin. Soalnya, Kak Xin emang nggak punya uang. Siapa sih yang nggak mau nikah sama orang mampu? Jomin, kamu selesai ngomong belum? Kamu bilang aku miskin, aku terima. Kamu bilang aku nggak berguna, aku juga terima. Dulu aku nggak punya kemampuan. Kamu putusin aku nggak salahin kamu. Tapi hari ini kamu berdiri di sini. Bawa Liang Tianci berdiri di sini. Nunjuk-nunjuk muka aku sambil hina kakakku. Kamu nganggap dirimu siapa? Tapi hari ini kamu berdiri di sini. Bawa Liang Tianci berdiri di sini. Nunjuk-nunjuk muka aku sambil hina kakakku. Kamu nganggap dirimu siapa? Kasin, jangan marah. Jomin emang ceplas-ceplos. Tapi dia nggak ada maksud jahat. Kita datang hari ini, cuma mau ngasih undangan. Nggak mau berantem sama kamu. Undangannya aku terima. Tapi pernikahannya aku nggak datang. Kalian berdua masih ada. Yang mau diomongin nggak? Kasin, nggak datang ke pernikahan nggak apa. Soal hubungan kita berdua. Aku tahu kamu masih ada ganjal. Tapi orangnya nggak datang. Sumbangannya tetap harus datang. Aturan ini, masa kamu nggak ngerti? Coba lihat, kita kan masih keluarga. Masalah kamu sama Jomin udah kelar, aku udah nikah sama dia. Kamu jadi kakak iparku. Kata-katanya emang kasar, tapi emang bener gitu. Beberapa hari lalu aku salah lihat. Kirain kamu dapat untung apa gitu. Sekarang kelihatannya cuma, kamu lagi beruntung doang, Fei. Nanti duit kamu habis. Kamu tetap jadi orang yang... Maksud kamu ngomong gitu apa? Maksudku, soal ngasih kado. Aku yang rugi dikit. Uang, nggak usah aku minta. Kolam jelekmu itu, kasih ke aku buat hadiah aja. Liang Tianci, dengerin baik-baik, kolam itu 30.000, aku sewa dari bapakmu, hitam di atas putih, Paman Liu yang jadi saksi, lu mau ngambil kolam ikan, buat hadiah pernikahan aku, yang aku bilang, gak bakal diuwi hari natal, lihat tuh aku ini, dan bilang, Liang Xin, lu, Jangan nggak tahu diri, aku udah ngomong baik-baik sama lu. Lu sok banget sih. Lu tuh nggak inget siapa diri lu ya? bener. Jangan kira udah tinggal di rumah baru, bisa nutupin bau miskin di badan lu. Aku peduli atau enggak, nggak ada urusan sama lu. Kolam itu punya aku bilang nggak jual. Liang Xin, lu sekarang tuh makin mundur aja. Tianci udah ngomong baik-baik. Lu malah sok tinggi. Lu kira lu siapa? Aku bilang, kemampuan lu tuh siapa yang nggak tahu? Gimana? Diam. Ngerasa salah kan? Liang Xin, aku bilang, orang kayak lu tuh udah sering aku lihat. Kayak lu yang beruntung sesaat jadi kaya, dasar masih kecil. Hidup lu cuma segitu aja. Siapa yang buta sampai mau sama orang kayak lu? Lu jomblo selamanya aja? Siapa bilang gak ada yang mau dia? Dia ada yang mau. Lu ngomong apa sih? Dia ngasal aja. Jangan, aku bilang aku mau. Aku rela hidup sama dia selamanya. Kaya atau miskin. Aku mau dia. Aku nggak pernah ingkar janji. Yang Xin, kamu ikut aku keluar. Yang Xin, kenapa kamu nggak jawab? Kamu nggak suka aku? Bukan. Masa aku nggak suka kamu? Kamu baik banget. Kamu udah selamatin nyawaku. Masih bantuin aku jagain Xiaohe. Cuma, kamu kan udah lihat sendiri. Keadaanku cuma begini. Sakitnya kakak butuh biaya. Xiaohe masih kecil. Aku miskin gak punya apa-apa. Dulu aja makan aja hampir. Nggak bisa. Uang yang kamu lihat hari ini, itu lagi beruntung. Dapat dari jual beberapa ikan. Tapi besok lusa gimana? Aku nggak yakin. Kamu sama aku. Aku takut kamu susah. Susahan yang aku alami lebih banyak dari yang kamu bayangin. Waktu kamu miskin aku lihat, waktu kamu kaya aku juga lihat. Miskin atau kaya, oh nggak peduli itu. Yang aku peduliin, itu kamu baik ke kakakmu, kamu baik ke adikmu, cara kamu jagain mereka. Semua aku lihat. Aku nggak pernah ingkar janji, aku mau. Yang Xin, kamu mau nggak? Kau seperti aku nih, tengah cita kekal sama kamu. Aku mau. Kak Paisi mau jadi kakak iparku? Kak punya istri, aku punya kakak ipar. Enak banget, hebat banget. Dua orang nggak punya malu. Jomin,
Hari ini aku Liang Xin. Hari bahagiaku. Aku nggak mau kena sial. Kalau kamu punya sedikit perasaan, sekarang juga pergi. Tian, ayo, kamu masih berdiri aja di situ? Beres. Liang Xin, kamu hebat. Aku bilang ya, nah, soal tambak ikanmu itu belum selesai. Kamu nggak akan lama menang. Halo, Pak Su. Tunggu sebentar. Aku panggil dia. Xin, telepon dari Pak Su. Pak Su. Xiaoliang, kak hari ini nelpon. Ini sebenarnya nggak enak mau buka suara. Tapi aku bener-bener nggak ada cara. Ada apa? Rantai pasokan seafood hotelku. Putus, pemasok yang udah kerja sama 5 tahun. Bulan lalu dibajak dengan harga tinggi. Aku udah cari kemana-mana. Satu kota ini nggak ada yang punya. Barang laut dalam yang layak. Xiaoliang, Kak tahu akhir-akhir ini kamu juga susah, tapi Kak benar-benar nggak ada orang lain buat dimintain tolong. Aku cuma mau nanya. akhir-akhir ini kamu cari hasil laut. Ada nggak dapat? Barang istimewa. Beberapa yang layak. Udah cukup bikin Kak napas lega. Pak Su jangan khawatir. Waktu Kak bantu bangun rumahku, Kak nggak pernah hitung-hitungan. Hari ini Kak lagi kesusahan. Kalau aku pura-pura nggak dengar, masih manusia nggak aku. Nanti malam aku langsung ke laut cari. Kalau ada barang bagus aku simpen buat Kak. Xiaoliang, Kak, ucapin makasih dulu. Jangan gitu. tunggu kabar dariku. Pak Su kena masalah. Pasokan seafood putus. Hotelnya udah mau ambruk, minta aku cariin barang bagus. Ya udah kamu pergi aja. Bantuin dia. Dulu waktu mereka bantu kita, nggak pernah ragu. Beberapa hari ini, kerasa banget bedanya. Dulu nyemplung bentar aja. Udah harus narik-narik napas. Sekarang udah selama ini, nggak ngos-ngosan sama sekali. Bola naga ini. Beneran lagi, pelan-pelan ngubah badan aku. Pasu di sana panik banget. Aku harus cari yang nilainya gede. Yang di dangkal itu, ikan kuning, kerapu. Jualan biasa sih oke, tapi di bawah sekarang, sayangnya kurang mentereng. Abalon. Dedennya. Ya ampun. Gede banget sih ini. Dulu, di pasar, lihat abalon kering. Nggak ada setengahnya. Kalau ini yang hidup. Udah tumbuh berapa lama? Sampai segini. Pelan-pelan. Ini barang mahal. Gak pecah habis semua. Pak Su di sana nungguin ini buat selamatin. Aku nggak boleh nyanyain barang bagus ini. Ngapain ketawa? Masih ada beberapa ekor lagi. Ayo kerja-kerja. Satu. Dua. Yang ini lebih gede. Wah. Yang satu ini nilainya setara sama. 10 ikan kuning di dangkal. Pak Su lihat ini. Pasti sampai lompat-lompat senengnya. 5 ekor. Cukup. Pak Su di sana mau butuh seberapa mendesak. Abalon-abalon ini cukup buat nahan bentar. Lobster, banyak banget. Kualitasnya. Kapitnya, lebih gede dari yang aku lihat di pasar seafood dulu. Yang gede-gede, lebih dari 2 kali lipat. Hari ini, hari apa ya? Habis dapat abalon. Udang lobster udah datang lagi. Dewa lagi ngeliat aku, jarang-jarang bantuin orang. Khusus kasih aku. Jalan lancar terus. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Masuk sini loh. Lumayan bisa lompat. Lompat aja loh. Nyawa aku ini, hiu aja udah pernah lihat. Masa takut sama beberapa lobster? Abalon 5 ekor, lobster 1 jaring. Nggak tahu Pak Su lihat. Bakal senang kayak apa. Kali ini, bener-bener nggak sia-sia datang. Naik. Abalon. Lobster. Semuanya segede gini. Pulang dulu, ganti baju. Jangan ketawa doang di sini. Ntar masuk angin, besok siapa yang nelpon Pak Su? Nggak bakal masuk angin. Badan aku sekarang. Rendam semalaman aja nggak apa-apa.
Pak Su, Bapak bisa ke sini nggak? Tadi malam aku nyelap. Dapat barang. Bapak lihat aja, kocok apa nggak? Barang apa? Bilang yang jelas. Abalon, 500 ekor. Semuanya gede-gede. 1 ekor setara. 3-4 yang biasa. Plus 1 jaring lobster. Belasan ekor. Semuanya 2 kilo ke atas. Tungguin aku. Aku langsung datang. Pak Su mau datang? Langsung datang. Kalau gitu buburnya aku masak lebih lama, nunggu orangnya datang baru makan. Xiao Liang, barangnya di mana? Di halaman belakang, Bapak lihat, Pak Su, aku nggak ngomong karangan. Pak Su, bos restoran, udah bertahun-tahun. Soal seafood, kamu pasti paham. Tempat sekecil ini, mana bisa ada barang bagus? Jang, tunggu aja. Bos muda di sini, bukan orang biasa. Kamu mau beli ikan kakak aku ya? Itu tergantung kakakmu. Sehebat apa? Pak Su, duduk dulu. Aku ke belakang, ambil seafoodnya, ganti wadah yang bersih. Kalian lihat aja. Nggak usah, aku aja yang ke belakang. Duduk, duduk, kamu jauh-jauh datang, minum teh dulu. Pasti ada. Aku pergi bentar. Xiaohi. Sini, sapa orang? Halo Kak Su. Kau Hui Pinta. Halo Om. Iya. Pak Su, acara jamuan kali ini, nentuin hidup matinya. Restoran kamu. Kamu jangan buang waktu di sini. Lah. Jeng, aku yakin Liang Xin pasti bisa kasih sesuatu yang di luar dugaan kita, barang bagus. Tehnya nggak cocok ya? Mau aku ganti? Nggak usah. Halo, aku tanya. Meja ini, dari mana? Kayu yang dicari Xiaoxin. Kenapa? Jong, kamu kenapa? Ini nggak kayak kamu, yang biasanya tenang. Pak Su, furniture ini. Coba kamu lihat baik-baik. Serat kayu ini. Warnanya. Kandungan minyaknya. Kayu ini kalau dipegang, nggak biasa. Berat banget. Dipegang terasa agak dingin. Ini kayu nanmu hitam. Dan yang paling bagus, lihat seratnya. Serat emas sama serat air. Ada aroma harum yang lembut. Ini terendam di dasar air. Butuh ratusan tahun, baru bisa dapat warna kayak gini. Meja satu ini. Kalau dijual, cukup buat beli rumah di kota. Barang-barang ini, keluargamu tahu nggak harganya berapa? Liang Xin bilang, cuma kayu jelek, kan? Kayu jelek. Dia bilang ini kayu jelek. Kenapa memangnya? Furniture-nya kenapa? Menurutku enak aja dipakai. Kuat banget. Pak Liang, furniture kamu ini, semuanya dibuat dari kayu nanmu hitam. Kamu tahu, ini kualitasnya kayak apa? Ini yang paling bagus. Di pasaran, kamu punya uang. Belum tentu bisa beli. Kayu itu emang kayu bagus. Aku dapat waktu cari hasil laut. Rencananya, nanti kalau sempat mau cari lagi beberapa batang. Pak Liang, kamu ini sebenarnya siapa sih? Pak Jeng, kamu lebay deh. Cuma beberapa batang kayu aja. Kalau Pak Jeng suka, nanti aku cari lagi beberapa batang buat kamu. Buat aku. Buat kamu. Kalau Pak Jeng suka, nanti aku cari lagi beberapa batang. Kamu pilih yang bagus, bawa aja. Kayu ini di dasar air. Diam di situ juga sia-sia. Bisa masuk selera kamu, itu rezekinya. Tuan Liang, beneran omongan Bapak? Kayu Nam Nusing Hall, mau dikasih gratis saja. Bapak tuh kayak ayah angkat aku. Kedepannya, kalau Bapak butuh apa-apa, aku Jeng yang bantu. Tinggal bilang aja, aku Jeng datang kapan aja. Nggak pakai ragu. Jeng, Bapak kebangetan sopannya. Cuma kayu doang, nggak sampai segitunya. Jeng, sekarang ngerti kan kenapa? Aku begitu hargain bos muda ini.
Aku Sumei bisnis bertahun-tahun, yang lain nggak jago. Soal baca orang, nggak pernah salah. Tadi di mobil kamu masih nggak percaya. Sekarang percaya kan? Percaya. Su bos, mata bapak ini, aku jeng tunduk banget. Tuan yang ini, wibawanya, hatinya, rezekinya. Keren abis. Udah, jangan pada, diem aja di sini ngobrol. Su bos, Jeng, kalian bukannya mau lihat seafood? Seafoodnya di belakang masih dipiara. Selagi segar, aku antar kalian ke sana. Iya, hampir lupa urusan utama. Liang, ayo, antar jalan. Barang sebagus ini, ditaruh gitu aja. Dipakai kayak mebel biasa. Sayang banget. Jeng, lu mau ikut nggak? Nggak ikut, gue tinggal di sini. Lu sendiri aja sama mejanya. Ayo, lihat seafood. Ini apaan lagi? Kak Jeng, itu cuma tumpukan sampah. Kotor banget. Pong Jeng, kamu kenapa sih? Hari ini kamu kok kaget-kagetan gitu? Biasanya kamu orangnya tenang. Kok pas di rumah Xiao Liang kayak orang lain gitu? Itu apa? Itu sampah yang dulu. Malas aku buang. Kamu ngapain sih? Pa Liang, kamu bikin aku melihat hal baru banget. Rumah kamu ini bener-bener nyimpen harta karun ya? Kak Jeng, kamu kenapa lagi sih? Benda itu kan cuma batu. Aneh gitu. Selain agak bau, menurutku juga nggak ada istimewanya Bang Jeng. Bisa nggak sih jangan muter-muter? Sebenarnya kenapa? Kalau hari ini nggak jelasin ke aku, nanti aku buang kamu di pintu tol kota. Kamu jalan sendiri pulang. Pak Su, Pak Liang, kalian tahu ini apa? Ini Amber. Kak Jeng, Amber itu apa sih? Aku cuma pernah dengar gaharu. Amber baru pertama kali dengar. Namanya, kedengarannya sih keren. Amber. Gampangnya, itu cairan yang dihasilkan dari sistem pencernaan paus sperma. Paus sperma makan cumi-cumi gede, paruh dan bagian keras cumi. Nggak bisa dicerna, jadi di usus paus. Bercampur sama cairan itu, lama-lama jadi zat kayak lilin. Terus paus sperma mengeluarkannya, mengapung di laut. Benda ini di dalam air laut makin lama mengapung. Kualitasnya makin bagus. Yang baru keluar, warnanya hitam, amis, dan bau banget. Tapi makin lama direndam air laut, dijemur dan kena angin, setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun teroksidasi, dan tersabunkan, warnanya pelan-pelan, jadi abu-abu keputihan, lapisan lilin di permukaannya, jadi lebih halus. Aromanya juga makin tajam. Makin khas. Yang ini, lihat warnanya, rasa minyaknya, paling nggak udah ngapung di laut, 50-60 tahun. Jadi, benda ini, dikeluarkan dari paus. Ya kan gitu? Bener sih gitu. Tapi ambergris bukan kotoran biasa. Dari dulu sampai sekarang. Ambergris itu rempah dan obat paling mahal. Dulu cuma kerajaan yang mampu pakai. Bangsawan Eropa pakai buat bahan pengikat aroma. Ambergris. Harganya setara emas. Pa Liang, ambergris yang bapak punya ini. Gue udah bertahun-tahun jadi penilai. Keliling kemana-mana. Udah lihat banyak barang bagus. Tapi sebesar ini. Kualitas sebagus ini. Selengkap ini. Ini pertama kali gue lihat langsung. Pak Jeng, benda ini beneran semahal itu kayak kata bapak? Pak Su, gue jeng udah kerja 30 tahun lebih jadi penilai. Nggak pernah ngomong bohong. Ambergris ini, per gramnya paling nggak lebih mahal dari emas. Pak Jeng, yang Bapak bilang lebih mahal, itu lebihnya berapa sih? Sesuai harga pasar sekarang. Ambergris kualitas terbaik, 1 gram, bisa laku 1.000 sampai 3.000. Harga pastinya, lihat kualitasnya, lihat beratnya, lihat kebutuhan pembelinya. Tuan Liang, tadi aku cuma lihat kualitasnya. Belum sempat nimbang bener-bener. Barang ini, perkiraanku, paling nggak 20 kati. Pak Jeng, Bapak yakin nggak salah? Nggak mungkin salah. Aku udah bertahun-tahun di bidang ini, begitu ditimbang pakai tangan, langsung tahu kira-kira beratnya, 20 kati. Bisa lebih nggak kurang Tuan Liang. 1 gram hitung paling murah 1.000, 20 kati itu 10.000 gram. Itu 10 juta. Kalau kualitasnya, setelah diperiksa ternyata kelas atas, 20 juta lebih. 20 juta. Seumur hidupku, nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Kak, kenapa? Muka pucat banget. Nggak apa-apa. Kak cuma agak kurang gula. Asu, Tuan Liang, ada beberapa hal. Aku nggak tahu pantas nggak ngomong. Apa yang nggak pantas? Di sini kan nggak ada orang luar. Langsung aja bilang. Pak Su, omongan itu kurang tepat ya. Bapak bilang nggak ada orang luar. Tapi bukankah Bapak sendiri orang luar? Dik, omongan kamu itu, aku jadi nggak enak dengar. Biasanya kan, di dunia bisnis semua kayak keluarga. Kenapa dari mulut kamu? Jadi orang luar, sedekat apapun, tetap bukan keluarga. Sudahlah, kalian berdua jangan ribut, Pak Su. Baishi nggak gitu maksudnya. Bashi, kamu juga jangan ngomong lagi, kan kita lagi bahas hal yang serius. Jenggong, tadi kamu mau ngomong apa? Yang mau disampaikan? Pak Liang, Bosu, karena udah sampai di sini,
Ya aku terus terang aja, tadi aku ragu, karena masalah ini, kalau dibahas, agak kurang enak gitu. Silakan. Bosu, Hotel Bintang Tianxing, cara buat keluar dari krisis ini, mungkin ada di ambar ini. Coba jelasin lebih detail. Bosu, coba pikirin. Jamuan tamu penting bulan depan. Yang datang siapa aja? Tokoh-tokoh dari segala bidang. Latar belakangnya nggak main-main. Orang-orang ini, makanan mewah apa yang belum pernah mereka coba? Hotel mewah apa yang belum pernah mereka inap? Kamu sajiin, abalone, sirip hiu, apapun yang paling mewah di mata mereka, ya cuma masakan biasa aja. Tapi, kalau di jamuan itu ada satu hidangan yang pakai ambar sebagai bahan, itu beda cerita. Lanjut, kita bisa bikin jamuan ini, dikemas jadi acara, penghargaan dan penikmatan ambar. Hidangannya pakai ambar. Dalam jumlah yang sangat sedikit buat penambah rasa. Nggak usah yang kuat, cukup aroma yang samar-samar, yang unik dan gak ada duanya. Pas acara, siapin orang khusus buat jelasin asal-usul ambar, cara menikmatinya, nilai obatnya. Biar semua tamu yang datang ngerti. Di balik hidangan ini ada sesuatu yang nilainya setara emas, nggak ada di pasaran, nggak ada harganya. Nanti, para tamu penting yang datang, foto-foto, tulis kesan mereka. Berita ini nyambung dari mulut ke mulut. Nama Hotel Bintang Tianxing. Dalam semalam aja, bisa dari satu hotel daerah. Jadi topik yang dibahas, seluruh dunia kuliner nasional. Jadi topik yang dibahas, seluruh dunia kuliner nasional, maksudmu, andalkan acara jamuan ini, buat nama Tianxing dikenal luas. Kalau ambergrisnya sendiri gimana? Cuma dipakai sedikit buat masak, atau bisa dipakai sedikit buat masak, tapi yang lebih penting, bisa jual sebagian, ke tamu-tamu undangan, satu kesempatan, beli buat dibawa pulang, dengan dan ngetukar. Walau tiap orang cuma beli beberapa gram, bawa pulang buat bumbu juga, buat koleksi juga, barang ini sendiri udah melambangkan, status dan selera, bisa dari Hotel Tianxing, beli ambergris, hal itu sendiri, udah jadi iklan terbaik. Paksu. Bicaranya sih gitu, tapi ambergris ini, barangnya Pak Liang. Dilihat-lihat terus dijual. Kita di sini, rame-rame bahas, dari awal nggak pernah nanya. Pendapat Pak Liang. Hal ini dilakukan. Kurang pantas nggak sih? Apa yang nggak pantas, langsung aja Pak. Liang kecil. Kamu bilang apa? Langsung pakai aja Fu, kamu tahu nggak barang ini, harganya berapa? Tahu dong, tadi Pak Jeng bilang, 10 juta 20 juta. Tapi terus kenapa? Pasu, dulu aku sekeluarga diusir, tinggal di gubuk pinggir kolam. Bapak nggak mikir panjang, keluarin uang bangunin rumah buat aku, biar kakakku sama Xiao He punya tempat berteduh. Kebaikan ini selalu aku ingat. Kamu, Aku Liang Xin walaupun nggak berpendidikan, tapi aku tahu, orang harus balas budi. Ambar ini hari ini bisa bantu kakak, itu rezekinya. Kakak pakai aja, buat masak. Atau buat pamer, aku nggak masalah, nggak usah bahas. Sewa atau apa? Aku percaya kamu. Liang Xin, kamu nih orangnya. Su. Ler. Kena liur. Pai Shi, kamu pelan-pelan? Kulitnya mau lecet. Gak dibersihin gimana? Barang kayak gini nempel di muka? Nanti bisa timbul ruam. Dick, kamu ngelapnya kebangetan. Kenapa? Takut aku sekali gigit, langsung dia habis. Kalian berdua diem. Xiaoliang, tadi kamu bilang nggak usah bayar sewa. Kak ingat itu. Tapi dengerin kakak dulu, memang mau dipakai. Kak emang lagi butuh banget. Ambarmu ini buat nyelamatin tempat Tianxing. Tapi aku nggak bisa, pakai barangmu gratis. Gini aja, aku sewa. Apa katamu? Xiaoliang, dengerin dulu, kak bisnis itu selalu nggak mau bikin partner rugi. Itu aturan kakak. Ambarnya kakak sewa. Sewanya dihitung per jam, 3.000 per jam. Dari kakak bawa barangnya, mulai hitung, sampai kamu ambil lagi. Terus, di acara penilaian, ambar yang kepakai, semua ditimbang dicatat. Setiap 1 gram, kak bayar sesuai harga pasar, 2 kali lipat, nanti aku hitungin buat kamu. Haksu, 3.000 per jam, yang kepakai juga bayarnya 2 kali lipat. Ini mah bukan sewa, ini jelas, kerja sama bisnis. Kalau kamu rasa kakak kasih lebih, ya kerja yang bener. Kedepannya kasih lebih buat aku. Udah, ini diputusin gitu aja. Kamu bilang mau lihat barang laut kan? Barang lautnya di mana? 3.000 1 jam. Itu bisa beli es lilin berapa banyak ya? Cukup buat kamu angkut, kulkasnya warung depan kampung pulang ke rumah. Pak Su emang cepet banget kerjanya. Tuan Liang, tenang aja. Ambergris ini di tanganku. Pasti aman. Nanti pas acara mencicipi, aku sendiri yang ngawasin pemakaiannya. Nggak bakal kurang sedikit pun. Liang, ayo. Barang lautnya di mana sih? Di halaman belakang Pak Su. Silakan. Kualitasnya, coba lihat lumut di cangkangnya. Tekstur karang alami kayak gini, yang dibudidaya. Pasti nggak bisa tumbuh kayak gini. Ketebalannya, dagingnya yang padat. Yang liar, pasti banget. Abalon liar yang gede, dan semuanya kualitas top. 5 abalon ini, kalau ditaruh di pasar seafood kota, 1 aja udah bisa jadi andalan tokonya. Jeng, sekarang ngerti kan? Yang aku bilang, dem mobil tadi maksudnya apa? Aku bilang bos muda ini, bukan orang biasa. Kamu nggak percaya? Pak Su, aku Jeng hari ini, bener-bener kagum. Kagum banget. Selera kamu itu emang jago banget. Udah,
Jangan nipu aku deh. Bahas yang penting. Pak Jeng, coba lihat. Kualitas barang laut ini cukup nggak? Busu, aku ngomong jujur sama ibu. Dengan ada ini, ambar 10 kilo. Jadi bintang utama acara pencicipan. Plus yang top-top ini, abalon liar, sama lobster laut dalam. Jadi menu utama jamuan. Acara tamu istimewa ini pasti bakal jadi yang paling sukses sejak Hotel Bintang Langit buka. Paling sukses, nanti tamu-tamu yang datang, makanan sama barangnya, semuanya yang di pasar. Kayak pun nggak bisa beli. Omongan itu nyebar. Busu, merek hotel ibu, nggak butuh waktu lama. Dari kota, sampai ke ibu kota provinsi. Xiao Liang, kemampuanmu ini, Kak beneran kagum. Ke depan kalau ada barang bagus. Ingat Kak dulu aja, Kak nggak bakal pelit sama kamu. Sium dulu. Busu, ibu terlalu baik, barang laut banyak kok. Kapan ibu mau? Aku siap turun kolam buat ambilin. Hari ini bawa dulu, abalon sama lobster, dapur hotel. Nanti malam udah mulai siapin bahan. Pak Jeng, kamu balik ke mobil dulu, ambil kotak pendinginnya. Aku ke sana sekarang. Lihat tuh si Liang Xin. Baru 3 bulan, rumah udah dibangun, halaman udah dirapiin, penyakit kakaknya juga udah sembuh. Hidupnya makin makmur. Iya bener banget. Aku dengar dia sama. Hotel Bintang Langit di kota, udah deket sama Busu. Sering banget, naik mobil ke sini ambil barang. Liang Xin ini, bener-bener lagi hoki. Menurutku sih, dulu waktu dia sewa kolam itu, nggak ada satu orang pun di desa yang percaya. Sekarang dipikir-pikir lagi, dia emang punya pandangan Ini namanya, usaha nggak khianati hasil. Liang Xin orangnya jujur, udah banyak banget susahnya. Nggak pernah nyalahin siapa-siapa, sekarang udah enak. Emang waktunya dia nikmatin. cewek putih di rumah Liang Xin itu. Siapa sih dia sebenarnya? Tiap hari nginap di rumahnya? Kayaknya bukan saudara juga. Nggak usah nanya. Lihat aja mereka kerja bareng, kompak banget, yang mata melek pasti ngelihat. Kalian pada ngomong dong, pada diem aja. Liang Xin itu sekarang bangun rumah, kerja sama-sama hotel gede. Kita gimana? Tianqi, lihat deh kamu. Kemarin ke rumah dia, bikin rusuh gitu, nggak dapet apa-apa. Nama juga udah jelek, Emang bisa salahin aku? dia tuh sekarang aneh banget. Udah jangan berantem. Liang Xin si goblok itu cuma modal hoki. Bisa sampai di posisi sekarang, bener-bener langit nggak adil. Lihat aja dia sekarang gayanya. Bangun rumah, beli perabotan baru, bahkan kakaknya yang sakit-sakitan itu, dibikin sehat kinklong. Ngapain bisa? Cuma modal kolam jeleknya itu, bilang apa aja? Ya Tuhan emang pilih kasih. Pak, kamu ngomong dong, aku mau apa? Kita nggak bisa cuma nonton doang gini. Kolam ikan itu, kalau emang ada jalannya, kita cari akal sekarang, nunggu Liang Xin. Semua barang udah diangkat habis, nanti malah nggak kebagian kuahnya. Sekarang udah begini, emang bisa gimana lagi? Bapaknya dia, aku ada ide. Liang Xin, keponakanku, kamu keluar lihat om kamu dong. Om udah sadar salah. Tapi kamu nggak boleh tinggalin kami. Kami berdua udah tua renta, nggak sanggup hidup lagi. Keponakan sendiri udah kaya, malah nggak dikasih makan. Dulu waktu dia miskin, kami nggak jarang bantu dia, sekarang udah enak. Udah tinggal rumah baru, makan enak tiap hari. Om sendiri nggak diakuin, di dunia ini mana ada aturan kayak gitu. Ini kenapa sih? Liang Dafu sama istrinya kok ngedekem di depan rumah Liang Xin, denger-denger mau minta uang kali ya, bilangnya Liang Xin gak peduli mereka. Dulu waktu ngusir dia dari rumah, bukan gitu kelakuannya. Sekarang lihat dia udah kaya, baru datang ngedekem. Itu mah namanya nggak tahu malu. Nggak bisa gitu juga bilangnya. Kan tetap om kandung, kalau beneran nggak diurus, kedengerannya juga jelek. Aku Liang Dafu emang pernah salah. Tapi kita kan sedara, masih nyambung. Liang Xin, kamu keluar bicara dong. Kamu beneran nggak mau urus om kamu. Om, pagi-pagi kalian berdua ngedekem di depan rumahku, nangis kayak orang kematian. Ini mau main apa sih? Nah, om datang minta tolong sama kamu. Lihat kita kan masih satu keluarga. Oh, bantulah sedikit. Om kamu ini udah nggak kuat kerja. Kolam ikan di rumah beberapa tahun ini juga jarang ada ikannya. Hidup udah nggak sanggup lagi. Puluhan kolam ikan. Waktu itu kakak nggak bilang, mau bagi aku satu, kolam ini pun aku sendiri, yang tebus pakai uang. Aku ingat dulu kakak ngusir aku dari rumah tua itu. Waktu itu bilang aku pembawa sial, suruh keluargaku pergi semua. Sekarang kalian malah datang ke rumahku, nangis-nangis di depan pintu. Sekarang kamu sukses, bicara memang pedes. Dulu kamu miskin banget. Kami nggak jarang bantu kamu. Jadi orang nggak boleh nggak punya hati. Bantu? Yang kakak bilang bantu, itu nyewa kolam ikanku, 30.000. Atau ngusir keluargaku, tinggal di gubuk. Tante, pegang dada deh. Kapan tante pernah bantu aku? Bagaimanapun juga, aku ini pamanmu. Orang tuamu pergi duluan. Aku ini orang tuamu. Kamu nggak boleh lepas tangan. Paman,
Dulu paman keterlaluan banget. Sekarang jangan salahkan aku kejam. Mulai hari ini, gimana pun kamu ketuk pintu, aku Liang Xin gak akan buka. Lihat tuh, lihat orang itu, kami berdua tua-tua, bersimpuh di depan pintunya, nangis, sesenggukan. Dia nggak kasih masuk. Malah bilang mulai sekarang, gimana ketuk pintu nggak dibukain. Dia mau bikin kita ke pojok beneran. Dia nggak bisa dibujuk, nggak bisa dipaksa. Aku juga nggak nyangka bocah ini, sekarang sepedes ini, dulu waktu kerja di kota, dipukul 3 kali, nggak ngeluarin suara, sekarang ngomongnya pinter banget. Terus gimana? Kita nyerah gitu aja, di bawah kolamnya itu. Masih ada, banyak barang bagus sekali. Kalau kita beneran nyerah gitu aja, itu Tama aja, ngasih dia untung gratis. Udahlah, nggak ada tukang jagal, masa makan babi berbulu. Kita kan nggak sampai nggak bisa masak, kolam ikan belasan itu masih ada. Bagaimanapun juga, nggak bakal bikin kita kelaparan. Liang Xin kalau emang jago, biarin aja dia pamer. Kita nggak lihat nggak pusing. Tianqi, kamu ngapain? Kesurupan apa kamu ini? Siang bolong kaget-kagetan. PA. Ma. Nggak enak nih. Nggak enak apa? Bicara yang jelas dong. Hari ini aku ke kota. Jalan-jalan. Awalnya mau nanya beberapa pelanggan lama, mau terima nggak ikan dari kolam kita. Taunya gimana? Aku muter kemana-mana. Yang dulu sama kita, kerja sama bertahun-tahun, beberapa pedagang grosir itu, semuanya nggak mau terima barang kita. Maksudnya nggak mau terima gimana? Ikan kita tuh segar banget. Ngapain nggak mau terima? Aku udah tanya. Mereka bilangnya terus terang. Sekarang di kota yang agak gede pedagang seafood. Semuanya ambil barang dari Liang Xin sana. Hotel Tianxing. Sekarang seafood yang dipakai juga disuplai Liang Xin. Para pedagang itu, biar hubungan sama Hotel Tianxing tetap lancar, semuanya pindah ke pihak Liang Xin. Ikan di belasan kolam kita itu, sekarang satu pun nggak bisa dijual. Maksudmu? Ikan di kolam kita itu? Semuanya macet nggak laku. Nggak cuman macet. Ikan-ikan itu tiap hari harus dikasih pakan, semuanya butuh modal, nggak dijual ya rugi terus. Kalau terus begini, nggak usah ngomong untung, kita bahkan nggak sanggup bayar pakan ikannya. Kamu udah telepon, Pak Jang belum? Otar udah kerja sama-sama dia, 7-8 tahunan. Udah, Pak Jang ditelepon. Berbelit-belit lama, akhirnya bilang ke aku. Tianqi, bukan aku nggak mau bantu. Masalahnya pihak Tianxing udah kasih kabar, kalau aku nggak kerja sama-sama Liang Xin, kedepannya order dari Tianxing, aku nggak usah harap. Kamu ngertiin Om. Kalau aku nggak kerja sama-sama Liang Xin, kedepannya order dari Tianxing, aku nggak usah harap. Kamu ngertiin Om. Cii. Ini aku Dafu. Iya. Pak Zhao, aku mau ngomong sesuatu. Ikan mas di kolam utara rumahku, udah waktunya panen. Ukurannya bagus-bagus. Gimana kalau di tempatmu? Nggak bisa. Dah ya. Halo? Pak Zhao. Ikan kita gimana dong? Kenapa sih ini? Pada kayak orang, kecelakaan aja. Pagi-pagi gini bisa nggak? Tampangnya agak cerah. Ikan di belasan kolam rumah. Semuanya nggak laku dijual. Orang-orang kota sekarang cuma beli dari Liang Xin. Liang Xin lagi, keluarga kalian. Emang hebat banget sih. Dulu waktu ngusir, dia keluar. Bukannya sombong banget. Sekarang kan tuh, udah kayak raya sekarang, kalian malah jadi kayak anjing kehilangan rumah. Chomin, Coba lihat. keadaan rumah sekarang kayak gini. Emas kawin kamu yang 3 itu, bisa nggak dikeluarin dulu, buat putar modal? Nanti kalau udah lewat masa susah ini, Mama ganti lagi. Gak mungkin. Liang Dafu, jangan sembunyi lagi. Kami tahu kamu di rumah. Waktu kamu beli bibit ikan sama pakan, itu kan pinjam uang pakai jaminan, kolam sama rumah. Hari ini utang itu jatuh tempo. Kamu mau nunda sampai kapan? Teman-teman, tolong kasih aku waktu beberapa hari lagi. Tanganku lagi bener-bener sesak. Nunda terus? Liang Dafu, omongan itu udah kamu ulang berkali-kali. Bulan lalu kamu bilang minta 10 hari. 10 hari terus 10 hari. Sekarang udah 3 bulan. Hari ini kamu bayar. Atau kamu serahin. Puluhan kolam kamu itu. Buat bayar utang. Kolam ikan itu, sumber hidup keluarga kami semua. Kalian gak boleh ambil. Aku mohon, kasih waktu beberapa hari lagi. Nanti kalau ikan udah laku, pasti kami bayar. Jual ikan. Ikan kalian. Sekarang ada yang mau beli nggak? Siapa di seluruh kota yang nggak tahu? Tianxing udah kasih peringatan. Siapa yang bisnis sama keluarga Liang Dafu? Nanti jangan harap bisa kerja sama Tianxing lagi. Ikan kalian itu, bahkan busuk di kolam pun nggak ada yang mau. Nggak usah banyak omong sama mereka. Teman-teman, buka paksa pintunya.
Liang Dafu, hari ini kalau kamu nggak bisa keluarin uang, jangan salahin kami. Kalau nggak sopan, puluhan kolam ikan kamu itu, sama rumah tua ini, semuanya dipakai buat bayar utang, yang kurang nanti. Keluarga kalian, urus sendiri. Nggak bisa pakai rumah buat jaminan. Keluargaku mau tinggal di mana? Tinggal di mana itu urusanmu. Hutang harus dibayar. Udah aturan mainnya. Hari ini kalau kamu nggak tanda tangan, kita nggak bakal pergi dari sini. Kalian dengar nggak? Kolam ikan belasan milik Liang Dafu, habis semua, rumahnya juga disita. 3 orang sekeluarga diusir. Dengar-dengar. Aku dengar dari patua jauh di kota. Liang Dafu punya hutang, 3 bulan pakan ikan, yang nagih hutang, langsung datang ngeblokir, kolam sama rumah semua diambil. Anderson. Dulu waktu ngusir keluarga Liang Xin, dari rumah lama, waktu diusir, mukanya tuh jelek banget. Wang Gilan berdiri di depan pintu, ngomongin orang pakai sindiran. Liang Tianqi juga main tangan, ngedorong si Xiao He. Sekarang kan, nasib berputar. Giliran mereka tidur di jalan. Kalian tahu nggak sih? Jangan keterlaluan sama orang. Dulu keluarga Liang Xin susah banget. Kakaknya sakit, adiknya masih kecil, nggak punya tempat buat nginjak. Kalau Liang Dafu punya sedikit perasaan, nggak bakal maksa mereka. Bikin gubuk di Sekarang Liang Xin sukses. Mereka malah datang minta duit di depan pintu. Ini gimana ceritanya? Oh kalian maksudnya, soal keluarga Liang Dafu, urusan gitu, aku udah tahu dari dulu. Untung aku cabut duluan, nggak ikut keluarga mereka. Sama-sama sial, Liang Tianqi orangnya, omongannya doang enak. Pas ada masalah nggak guna sama sekali. Untung aku dulu cepat mundur. Nggak ikut keluarga dia, kecampur aduk. Kalau sekarang yang diusir, bisa jadi aku Jomin. Sekarang yang diusir, tapi kan aku Jomin. Jomin, kamu ngomong gitu. Pidi banget sih. Dulu kamu sama Liang Xin pacaran 2 tahun, nggak suka dia miskin, langsung putusin, langsung deh deket sama Liang Tianqi. Sekarang keluarga Liang Tianqi jatuh, kamu bilang kamu udah pergi duluan. Kamu ini bisa baca arah angin? Di kampung kita nggak ada. Orang kedua yang bisa ngalahin kamu? Iya benar banget. Beberapa bulan lalu, masih gandeng tangan Liang Tianqi, jalan-jalan di depan kampung. Gaya nyonya muda, keluarga Liang. Sekarang mereka jatuh. Kamu malah jadi orang pinter, Jomin. Muka kamu tuh tebelnya ngalahin tembok, yang belok pun kalah. Sama orang kayak gini, ngapain dibahas? Ngomong satu kalimat aja sama dia, udah bikin sial. Ayo, nanti nasinya dingin. Ye. Coba lihat keluarga Liang, hidup mereka tuh, baru namanya beres. 3 bulan lalu masih tinggal gubuk. Sekarang halamannya dirawat, lebih rapi dari rumah orang kota. Liang Xin itu emang bener-bener rajin. Hasil laut yang diambil, ukuran sama kualitasnya nggak ada lawan. Bos Su di kota. Sering banget datang ambil barang. Katanya Hotel Tianxing, menu andalannya sekarang. Semua pakai hasil laut keluarga Liang. Bisnisnya laris banget. Kalau menurutku, yang paling susah dicari itu orangnya. Lihat aja Liang Xin. Setelah sukses, dia sombong sama orang kampung nggak? Nggak kayak sebagian orang. Punya duit dikit udah angkat hidung. Wanginya enak banget, Kak. Kapan bisa makan? Perutku udah keroncongan nih. Ngebut apa sih? Supnya belum matang banget. Kak, tolong bantu lap mejanya. Udah dilap baru bisa makan. Kak suruh lap meja. Iya ya tahu. Pelan-pelan larinya, jangan jatuh. Ngapain liatin aku? Nggak ngapa-ngapain. Cuma ngerasa, kayak gini udah enak banget. Enak banget. Cuma ngerasa, kayak gini udah enak banget. Enak banget. Oh iya. Kalian berdua. Mau nikah? Ngapain sih bahas gitu? Lagi makan. Hah. Mbak isi di rumah kita, udah hampir setengah tahun, dua-duanya tiap hari lengket terus, kayak apa gitu. Ini kan harusnya udah dari dulu ditentuin. Iya bener, Kak. Muka kamu merah, Kak Baisi juga merah. Kalian berdua malu-maluin. Kayu. Soal ini, Pinggit masih harus ketemu orang tua. Paisi, kamu masih punya keluarga? Putri, aku nyariin kamu dari tadi. Raja Naga udah nggak sabar.